bulet. Tapi ilmu pengawuran kayak gitu kadang-kadang juga aneh, cocok ya. Ini tekak, uli duit tenang dan pas duit tenang gitu ya. Nah, tapi kalau menurut ayah saya itu benci banget sama tokek. Ya ayah saya sih jelas, para suami saya kan memang suka pada hadis. Kenapa menjadi hewan nyingiti ya, cicak? Karena zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, cicak itu yang ketika Nabi Ibrahim dibakar ya, cicak bukannya bantu malah ndamoni, paham? Jadi Nabi Ibrahim lagi dibakar, padahal cicak mau kecil, ndamu ya orang ngaruh kan, tapi ndamoni men apinya gede lu. Wah, iki ceritanya ya kan ada di situ. Ya, dalam kisahnya. Lah di dalam Al-Qur'an bahkan ya. Lah tapi semut kenapa dia anggap termasuk hewan baik juga selain burung? Semut mbok ora sepira kecil banget ya. Malah dia tuh ribut ambil air ditumpahkan ke apinya Nabi Ibrahim. Semut cilik banget nyucup air bau pira ya kan, tapi kan lumayan ada empati, ada kepedulian ya kan. Wah, ini Nabi kok dibakar gitu ya. Itu jadi yang penting itu jangan melihat besarnya ya. Oh, jadi ingatlah, aku besok ulang tahun ya tanggal 27 Oktober. Iya, sampean ngaduk makan. Ya Masya Allah ya. Itu yang penting itu empatinya. Paling enggak ya Allah ingat dosenku ulang tahun kan gitu mbak. Orang adu tapi ingat. Terus syukur-syukur ya Allah Bu ya kan, mabruk Bu gitu ya, alfa mabruk atau mengucapkan ulang tahun, mendoakan semoga panjang umur, bahagia dan sebagainya. Itu kan ya paling enggak. Atau ngasih hadiah orang kan ini. Saya dulu pernah ya dikasih hadiah sama mahasiswa. Ada yang ngasih hadiah apa itu? Gantungan kunci gitu ya. Terus ada yang ngasih apa? Ya kalau dilihat barangnya, ngapa aku dine gantungan kunci, ya kan orang berharga. Tapi saya pandang ya Allah mahasiswa, api kan temen ngasih ngewai kayak gini kan gitu ya. Jadi sampai sekarang tersimpen itu. Terus ada bunga kecil itu dan sebagainya. Itu cerita aja, nggak masalah ya. Artinya bahwa semut itu peduli kayak gitu, makanya hewan baik ya, termasuk burung. Terus burung hudhud itu kan yang membantu Nabi Sulaiman kan, nah, alaihissalam ya. Terus ada hewan sial tadi tokek. Kalau ayah saya benci kenapa? Kalau menurut ayah saya tokek itu balane maling ya kan. Jadi maling zaman dulu orang Jawa kan pinter ya, wis ngerti jere tandane nek tokek moni kuwi ana duit nang omah kowe. Makane maling ngrungokna omah sing ngene tekek malinge mengono boleh duit. Nah, belum jadi. Jadi ayah saya itu sangat enggak suka sama tokek gitu ya. Tapi kalau ibu saya terbalik, ibu saya senang banget kalau ada tokek bunyi. Ih, tokeknya moni berarti nggak suka punya duit gitu. Jadi beda persepsi. Jadi terserah ya. Persepsi itu masing-masing sesuai apa pemikiran kita kan gitu. Tapi ada hewan baik dan hewan tidak baik, bukan berarti mitos terus diharam-haramkan dan sebagainya. Memang itu buruk ya. Jadi memang cicak itu buruk ya, tokek memang buruk. Karena dulu cicak juga yang memberitahu Nabi Muhammad ketika bersembunyi di gua Hiro ya, di Sur ya, di gua Sur. Jadi di situ lagi bersembunyi, lagi hijrah, tiba-tiba ada hewan baik lagi selain merpati, ada hewan namanya apa? Kalau bahasa Jawanya garanggati, kalau bahasa Indonesianya apa? Laba-laba ya, bersarang di situ kan. Bayangkan, makanya hebatnya Allah itu Masya Allah. Kalau kita tahu dari hadis saja, langsung kita memuji Allah, subhanallah hebat Allah. Coba bayangkan, melawan orang kafir yang sangat ganas, sangat jahat, tinggi besar, sudah siap membunuh Nabi Muhammad hanya dengan sarang laba. Iya kan? Laba-laba di situ seret nutupi pintunya. Orang kafir Quraisy yang begitu gagahnya mau membunuh Nabi, yang berbondong-bondong banyak orang sudah siap dengan senjata yang Masya Allah cesplong gitu, begitu ndeleng laba-laba orang sida bunuh, ya kan? Itu Allah. Makanya sampean pede aja ya kepada Allah ya. Ada yang nggak pede kepada Allah? Orang pedenya karena ngawur ya, jadinya orang pede dikabulkan doanya ya. Padahal itu Allah sering saya membuktikan sangat aneh ya.
Aku tuh sering ya pusing banget, ini bagaimana caranya ya, kok begini orangnya begini. Pernah ya, ini ya, jadi inget ini satu hal. Saya tuh, tetangga saya kan dekat ya, mepet rumah. Sampean nggak pernah ke rumahku ya? Oh, pantesan itu mahasiswa nggak pernah silaturahmi dosen, nggak guyon. Itu di rumahku mepet tembok rumah orang. Lah tidak sengaja saya meludah kena tembok. Nah waktu itu mungkin iman saya lagi kuat banget gitu ya. Lah ludah saya itu ludah buruk, artinya itu ludah lagi kena flu, jadi dahak gitu ya. Gitu ya, kena tembok orang, padahal dari jendela itu maksudnya mau meludah ke luar kan, ke bawah, kena tembok orang. Terus saya gini, ya Allah, ini kalau dihisap ya, orang yang punya tetangga itu, tetangga saya nggak terima, ini bisa menghalangi ituku di akhirat gitu ya. Itu gimana ya cara meminta maaf? Males kan kayak gitu aja minta maaf, terus kemudian saya harus bersih tembok ke sana juga, saya harus melipir nyusup gimana ya Allah. Lagi kayak gitu Mbak Tindok, tiba-tiba hujan terus seret gitu ya, itunya hilang ke bawah hujan. Alhamdulillah ya Allah, betapa hebatnya Engkau, ternyata mudah banget disiram karo hujan dok hilang ya kan. Cuma anehnya saya gitu. Alhamdulillah ya, saya memuji Allah dan saya berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya, adada kholqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsihi ya, wa midada kalimatih ya. Saya ucapkan alhamdulillah satu kali, tapi untuk sekian banyak itu yang saya ucapkan tadi. Tentang apa? Itu sayangnya Allah, hebatnya Allah. Ya kadar ludah tok dibersihin Gusti Allah kan gitu. Sayang banget kan ya. Jadi saya merasa begitu, padahal apa? Dibersih dewek, disiram dewek karo air kan kena ya. Artinya, tapi saya menjadi tidak di situ. Saya menjadi Masya Allah, saya berpikirnya lebih jauh, yaitu betapa hebatnya Allah yang kadang-kadang manusia itu sangat pusing, sangat bingung bagaimana cara mengatasi masalah, dianggapnya masalah itu sangat sulit, bagi Allah sangat kecil ya kan. Makanya udah banyak-banyakin aja curhat kepada Allah, sampaikan masalah kita kepada Allah. Bahkan semua yang bagi Anda itu sangat sulit, sangat membingungkan, udah ya, sampaikan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pokoknya zikir terus kepada Allah, sampaikan apa problem, insya Allah yang bagi kita sulit, bagi Allah sangat mudah dan cepat. Itu contoh. Nah itu seperti Nabi Muhammad waktu itu. Nah hewan yang buruk itu antara lain ya kan. Nah kucing kenapa baik ya, kucing kan di hadis yang tidak memberi makan kucing masuk neraka. Nah ini salah YouTuber ya, dai-dai zaman now. Nah itu dai apa non muslim? Menurut saya sih non muslim. Itu mengkategorikan anjing itu sebagai tanda-tanda orang yang mau masuk surga dan rumahnya penuh berkah apabila memelihara anjing. Geblek maning teko meni nang aku YouTuber ya Allah. Itu kamu jangan ngawur ya, menafsirkan hadis sendiri seenaknya. Itu hadis yang perempuan masuk surga waktu menolong seekor anjing, konteksnya bukan pada hewan anjingnya, tapi konteksnya adalah pada perempuan yang memiliki kelembutan hati, menolong sesama makhluk meskipun makhluk itu adalah berwujud makhluk najis haram. Tapi karena waktu itu anjing itu sampai mau mati ya, saking enggak kuatnya loyo dan sebagainya, lalu dia beri minum. Allah kemudian merasa memberikan rahmat dan ridhonya karena melihat itu makhlukku ditolong untuk diberi minum kan gitu. Nah tapi perempuan ini tidak serta-merta masuk surga ya, perempuan itu bertobat dulu ya, beramal soleh dulu, tobatnya diterima baru dimasukkan surga. Cuma tobatnya dan amal solehnya itu memang berkah dari menolong anjing. Anjingnya merasa senang, mungkin juga dengan bahasa anjing mendoakan kepada Allah, ya Allah tolong berikan tobat pada perempuan ini, kan bisa aja ya, atau Allah juga ridho kepada dia. Terus kemudian orang yang nabrak kucing nanti sial dan sebagainya. Ya nabrak apa aja ya sial Mbak. Lah menolong aja apa aja juga bisa masuk surga ya Mbak. Tidak hanya kucing ya, tapi terus
nanti takut nabrak kucing, di depannya ada kucing langsung banting setir, malah dia yang hilang. Ya kan itu ya. Islam itu lebih mementingkan nyawa manusia daripada nyawa binatang. Kalau kira-kira mau membahayakan nyawa manusia baik diri sendiri maupun penumpang ataupun orang lain yang di depan kita, ya lebih baik mengorbankan hewannya kan, walaupun tidak sengaja kan gitu. Jadi bukan berarti anjing itu kemudian menjadi tanda orang masuk surga kalau memelihara anjing ya, atau orang yang tidak memberi makan kucing akan masuk neraka. Tidak begitu. Semua orang yang punya peliharaan, hewan peliharaan, meskipun itu hewan peliharaannya anjing, ya tetap berdosa kalau tidak diberi makan kan itu ya, sampai mati kelaparan gitu ya. Kecuali tidak memberi makan tapi dilepas sampai dia bisa makan, tidak apa-apa ya kan, walaupun itu anjing. Dan demikian pula menolong ya, menolong jangankan sampai menolong yang selain anjing, menolong anjing juga sudah berpahala dan mendapatkan kebaikan kan gitu ya. Jadi itu namanya menafsiri hadis secara kontekstual. Bahkan kalau di dalam itu yang YouTuber itu menjelaskannya apa? Buktinya ada perempuan yang menolong anjing kemudian masuk surga gitu. Ngawur banget, orang hubungannya karo melihara anjing jadi tanda-tanda orang mau masuk surga kan gitu ya. Nah, kalau ya masuk surga memeliharanya tidak kena najis dan sebagainya karena melihara hewan enggak masalah. Tapi kalau dihubung-hubungkan dengan menurut Islam, hewan yang akan menentukan kita masuk surga adalah satu anjing. Nyelip banget. Orang bener maning orang gitu, ya kan? Nah, terus lagi orang yang akan masuk neraka adalah orang yang tidak memberi makan kucing. Jadi kita disuruh memberikan makan kucing tiap hari, ke kucingnya sopo, ya kan? Tidak harus seperti itu. Ya, salah YouTubernya itu. Ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.